Pada malam yang mulia ini, pertama, saya secara pribadi khawatir ini mungkin malam Rabu terakhir sebelum saya keberangkatan melaksanakan tugas ke Tanah Suci. Izinkan, mohon izin Bunda, saya mohon maaf kepada semuanya, warga Manakib Online Internasional atas segala kekeliruan, kegelapan, kesalahan saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Rasa-rasanya kalau disengaja mah tidak pernah ya Bun. Kalau disengaja. Mungkin yang tidak pernah disengaja. Mohon maaf, kita saling mendoakan semoga sehat, berkah, dan saya bisa menunaikan tugas dengan baik. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita mengenang satu sosok agung yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang Yaman, ya, orang Yaman. Kalau tidak salah orang Yaman. Dia sampai dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tidak sempat bertemu dengan beliau. Dia termasuk kalangan tabi'in. Bahkan ada sebuah pernyataan yang mengatakan inna khairat tabi'ina rajulun yuqal lahu Uwais. Sebaik-baiknya dari kalangan tabi'in adalah seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Uwais. Walahu walidatun. Dia punya seorang ibu, ya, wa kana bihi bayadun. Dulu dia itu, kalau bahasa Sunda itu apa? Hapuran. Hapuran itu belang. Ada percak-percak putih di kulitnya. Jadi, pamuruhu palyastaghfir lakum. Carilah orang yang bernama Uwais itu, agar dia nanti memohonkan ampun untuk kalian, kata Rasulullah begitu. Nah, siapa Uwais ini sampai begitu spesial di hadapan Rasulullah? Padahal Rasulullah tidak sempat bertemu di masa hidupnya dengan sosok yang bernama Uwais ini. Satu hari, Uwais ini ngobrol dengan ibundanya. Kira-kira begitulah ceritanya. Kata bundanya, nah, ibu pengen naik haji. Ibunya tuh sudah sepuh banget dan tidak bisa berjalan. Tubuhnya agak gemuk, kita bilang begitu ya. Berat badannya agak gemuk gitu. Wes ini adalah sosok yang sangat berbakti kepada orang tuanya, termasuk kepada ibundanya. Dia berpikir keras gimana caranya bisa mewujudkan keinginan ibundanya. Sementara ibundanya dalam kondisi tidak bisa berjalan layaknya orang lain. Ada yang menceritakan lumpuh, ada yang menceritakan memang sudah disabilitas, nggak bisa jalan layaknya orang-orang normal seperti biasanya. Dia berpikir keras berulang kali gimana caranya nih saya bisa mewujudkan keinginan ibu saya. Tiba-tiba muncul ilham kepada dirinya, ide brilian ke dalam otaknya, ke dalam pikiran Wes itu. Ibu saya ini kira-kira berat tubuhnya itu misalkan ya 100 kilogram. Gimana saya bisa menggendong ibu saya melaksanakan ibadah haji? Gitu. Muncul ide dalam pikirannya, dia membeli seekor lembu, seekor sapi lah kita sebut begitu, yang masih kecil. Apa yang dilakukan Wes dengan sapinya itu, dengan lembunya itu? Dia pelihara dengan baik tuh sapi, setiap pagi, setiap hari, dia bawa si lembu itu dari kaki bukit sampai puncak bukit.
secara dipangku gitu-gitu. Terus hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai tahun berganti tahun. Sehingga ukuran si lembu ini, si sapi ini makin besar dan sebanding dengan kira-kira berat badan ibundanya. Dia gotong, dia pangku, dia bawa ya dari kaki bukit ke atas bukit sampai orang-orang berkata, apa gila ini Wes ya? Kok kerjaannya tiap hari begitu? Memangku sapi, memangku lembu dari bawah bukit ke atas bukit. Padahal dia sedang melakukan latihan bahwa satu saat dia akan menggotong ibunya untuk mewujudkan cita-citanya. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Dengan latihan seperti itu, akhirnya Wes punya tenaga yang luar biasa. Dengan kebiasaannya itu, dia ternyata bisa menggendong ibundanya yang berat badannya itu. Dia kira-kira sebanding dengan lembu yang biasa dia gotong dari bawah sampai ke atas bukit. Terlaksanalah keinginan ibundanya. Singkat cerita, untuk melaksanakan haji digendong oleh Uwais, seorang pemuda yang luar biasa, khidmahnya kepada orang tuanya, kepada ibunda. Jadi yang semula di pikiran beliau itu, beliau Uwais ini, agak susah juga nih. Dulu kan belum ada kursi roda, bunda. Ya, belum naik pesawat kayak kita. Paling ada unta gitu ya. Bagaimana dia ngangkat ibundanya ke atas punggung unta kan harus dipikirkan. Nah, inilah apa yang kita sering dengar dalam sebuah istilah, idza sadaqal azmu wa dhuhas sabil. Kalau keinginan kita, azam kita, niat kita sudah kuat dalam hati, kan Wes ini ingin mewujudkan cita-cita ibundanya. Wa dhuhas sabil, maka jalan akan terbuka dengan terang benderang, dengan lebar-lebar. Kalau dalam bahasa Inggris, where there is a will, there is a way. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan, begitu. Dan betul Allah memberikan ilham, ya, ilham takwa ke dalam pikirannya. Itu tuh lembu tuh, coba latihan sama kamu, bawa tiap hari supaya satu saat kamu bisa membawa ibumu yang beratnya sekian kilogram. Terus dilatih tiap hari dan terwujudlah keinginan ibundanya. Masya Allah. Jadi US ini kalau kita sebut dalam apa istilahnya, ya, kan ada sebuah istilah yang mengatakan begini kategori orang itu. Ada orang yang masyhurun di dunia, wa majhulun bis sama. Ada orang yang terkenal di dunia, tetapi dia itu tidak terkenal di langit. Ya, misalkan kalangan selebritis, artis-artis Hollywood, Bollywood, artis-artis Korea, dan lain sebagainya. Dia kan sangat terkenal sekali di bumi. Nah, artis-artis ini tidak soleh. Makanya dia terkenalnya hanya di kalangan bumi saja. Di langit gak ada yang mengenal tuh. Si Fulan, si Fulan, si Fulan yang padahal kalau di dunia tuh dia sangat terkenal sekali. Yang pertama. Yang kedua ada orang yang eh, majhulun fil ardi wa mashhurun fis sama. Ya. Ada orang yang tak dikenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Ini tokoh Uwais itu, Uwais Al-Qarni ini mungkin masuk ke dalam kategori ini. Kalau kita bikin kategorisasi yang seperti ini. Jadi dia nggak terlalu terkenal di bumi. Ya, siapa yang kenal Uwais? Kalau tidak dipromosikan oleh Rasulullah SAW, nggak akan ada yang tahu. Tapi dia itu sangat terkenal di langit. Allah membangga-banggakannya di hadapan para malaikatnya. Begitu. Memang idealnya ada kelompok yang ketiga, masyhurun bil ardi wa masyhurun bis sama. Orang yang terkenal di bumi dan terkenal di langit. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sosok Wais Al-Qarni ini saya sebutkan supaya menjadi pemantik bagi diri kita untuk memaksimalkan khidmat kita kepada orang tua kita. Yang ada muliakan yang masih ada, perlakukan dengan baik,
langitkan doa untuk panjang usianya, sehat badannya, sehat lahir batinnya, dan digunakan sisa usianya untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang sudah wafat, kita doakan, kita talkinkan jika belum pernah talkin, talkin badalkan oleh kita, lalu kita teruskan kebaikan-kebaikan selama beliau hidup, sambungkan silaturahmi dengan orang-orang yang tersambung selama hidupnya. Mungkin ada koleganya, ada rekan kerjanya, ada bestinya, lanjutkan oleh kita. Terutama, seluruh apa yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang guru kita mengajarkan supaya kita tetap terhubung dengan orang tua kita dengan sholat birril walidain. Ini adalah sholat syukur nikmat atas karunia Allah yang berikan kepada kita kedua orang tua. Sebagai bentuk kesadaran total kita bahwa kita tidak mungkin datang, tidak mungkin ada, tidak mungkin hadir di dunia ini kalau tanpa syariat kedua orang tua kita. Kalau tanpa perantara kedua orang tua kita semua. Nah, jauh di balik itu adalah bagaimana pengabdian kita kepada itu guru fisik kita, itu orang tua fisik kita, orang tua biologis kita semua. Tapi kita juga jangan lupa dengan orang tua ruhani kita. Siapa yang disebut orang tua ruhani itu? Dialah yang melahirkan kita untuk kali kedua. Kapan kelahiran kali kedua itu? Ketika seseorang dikembalikan kepada kesadaran primordialnya. Kesadaran ketika dulu di awal, di zaman ajali, di zaman primordial, Allah bertanya kepada kita semua manusia, ya, dan makhluk Allah yang lain. Kita yang paling respon terhadap pertanyaan itu. Itulah yang disebut oleh para ahli filsafat alam alastu. Alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Dan dulu kita kompak mengatakan, bala syahidna. Tentu ya Rabb, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, orang tua ruhani itu adalah orang tua kita, sosok seseorang yang mengantarkan kita pada kesadaran primordial ini dalam bentuk bukan pikiran, tetapi ruh kita dikembalikan kepada kesadaran suci, kesadaran primordial, bahwa tidak ada siapapun dan apapun di dalam diri kita, dalam hati kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita sebut seorang mursyid. Siapakah mursyid itu? Mursyid itu Allah sebenarnya. Jadi kalau yang bertanya siapa mursyid itu, ya Allah. Lalu Allah menitipkan amanah itu kepada siapa? Kepada Jibril untuk membimbing Muhammad. Allah titipkan kembali dari Jibril ke Muhammad. Muhammad sambungkan lagi terus nyambung, 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 nyambung kepada kita semua. Begitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita hari ini tak meyakini orang tua rohani, tak perlulah mursyid, cukuplah sudahlah guru saya yang dulu, tidak perlu lagi nyari. Ya tidak perlulah kepada Nabi Muhammad, langsung saja kepada Gusti Allah. Nah, logika sederhananya. Nah, orang tua rohani ini harus kita perlakukan. Lebih malah dibandingkan dengan orang tua biologis kita semua. Hati-hati memaknai ini. Bukan berarti kita tidak boleh hormat kepada orang tua biologis. Durhaka kita kalau nggak hormat kepada orang tua biologis. Bahkan, ya, bahkan dalam Al-Quran, meskipun berbeda keyakinan dengan orang tua kita, kita wajib menghormatinya. Seakan ditakdirkan ada orang yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Al-Quran. Kamu harus memperlakukan sohbah mereka ma'rufan, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu kata Syekh Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, al-ma'ruf itu adalah ma'istahsanahu syar'u. Sesuatu yang dianggap baik, anggap benar oleh syariat itu ma'ruf. Dan ma'ruf itu beda-beda konteksnya tergantung kebiasaan lokal masing-masing. Saya dengan Pak Yai Mustofa beda kebiasaannya karena beda budaya antara Madura dengan Sunda. Jadi antara
konteks kemakrufan di Sunda dengan di Madura pasti ada bedanya, meskipun tentu ada banyak samanya. Jadi berlakulah ma'ruf kepada orang tua kita yang secara biologis itu berbeda paham, berbeda partai politik, berbeda pandangan, berbeda toriko sekalipun, kita harus menghormati orang tua biologis kita. Karena tidak mungkin kita hadir ke muka bumi kalau tanpa perantara mereka berdua. Ini mohon maaf, jangan jangan sekali kita keliru-liru pemahaman. Karena kita merasa sudah punya Syekh Mursyid, lalu kita lupa kepada orang tua kita. Jangan, hati-hati. Itu jebakan-jebakan yang bisa merugikan kita semua. Kita harus tetap perlakukan orang tua biologis kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah perantara beliau kita bisa hadir di muka bumi. Apalagi kepada Syekh Mursyid yang memperkenalkan ruh kita kepada Allah. Saya berkali-kali menyampaikan di forum ini, di forum Manaqib Online ini. Ketika seseorang ditalkin itu, saat itu dia diperkenalkan kembali, dibalikin kembali ruhnya kepada ruh ajalinya, ruh awalnya, ruh primordialnya. Kan fungsi talqin itu begitu. Isolihim ila hadratillah. Jadi Rasulullah dulu mentalkinkan kalimat thayyibah la ilaha illallah kepada sahabatnya itu apa? Li isolihim ila hadratillah. Supaya mengantarkan ruh mereka ke hadrat Allah. Saya pernah nyampaikan di kapan sudah lama sekali. Hadrat Allah itu bukan tempat, bukan depan, bukan belakang, bukan kanan, bukan kiri, bukan atas, bukan bawah, bukan tengah. Hadrat Allah itu bukan. Kata Syekh Syarnubi, salah seorang yang mensyarahkan kitab Al-Hikam, yang dimaksud dengan hadrat Allah itu keadaan. Idza dzakarta rabbaka fa anta dakhilun hadratah. Jika engkau ingat kepada Tuhanmu, maka engkau itu masuk ke hadratnya. Masuk ke hadrat Allah. Idza dzakarta Allah. Jika kau ingat kepada Allah, fa anta dakhilun hadratah. Maka engkau masuk ke dalam hadrat Allah. Ada di dalam hadrat Allah. Jadi hadrat Allah itu kondisi keadaan di mana hati kita ingat kepada Allah, saat itu kita ada di hadrat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teladan agung dari Uwais Al-Qarni, salah seorang tabi'in. Kenapa digolongkan tabi'in? Karena beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, tidak bertemu dengan Rasulullah. Kan definisi sahabat itu orang yang sejaman dengan Rasulullah dan sempat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak sempat bertemu, ya, nggak sempat bertemu secara zahir. Tapi kabar kebaikannya disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nanti ada orang yang namanya Uwais, ya, itu adalah sebaik-baiknya laki-laki yang tanda-tanda fisiknya itu di tubuhnya tuh ada bercak-bercak putih. Kata orang Sunda tuh hapuran benar. Apa hapur tuh apa spesialnya? Koreng gitu ya. Ya ada warna-warna putih di kulitnya begitu. Dia adalah orang yang sangat memuliakan ibundanya. Ini saya sedang mengendalikan diri supaya tidak nangis sih. Kalau ngomong tentang ibu tuh, ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Apalagi sekali lagi, kebaikan kita kepada orang tua biologis kita. Perhatikan. Kata pengarang Abah saya pernah dengar, kalau kita ada problem, ya kalau ada masalah, kesulitan yang rumit kita selesaikan. Coba deh koreksi hubungan kita dengan orang tua. Boleh jadi kurang baik. Nah, kalau misalkan kita rutin melaksanakan sholat birrul walidain nggak pernah ditinggalkan oleh kita dalam rangkaian sholat sunnah pada maghrib dan seterusnya sambil menunggu isya, nah tambah lagi, boleh itu ditambah lagi. Birrul walidain itu nggak harus pada maghrib saja. Kalau kita butuh, lakukan saja, silakan. Ini, aduh ya Allah, kok penting banget saya ingin saat sunnah birrul walidain. Silakan siang hari apa. Saya pernah dengar dari pengaruh sahabat. Bagi yang normal-normal, yang biasa-biasa, tidak ada masalah. Sebagai bentuk syukur kepada orang tua, ya kita birrul walidain pada maghrib. Tapi yang dalam kondisinya abnormal, abnormal itu artinya kita banyak kebutuhan, banyak kesulitan, belum selesai-selesai juga, lakukan sholat sunnah birrul walidain. Lebih baik kalau misalkan kita mengkontak dulu ibu kita, orang tua kita yang masih ada. Jika masih ada, Bu, maafkan saya, doakan saya. Ayah, abah, atau bapak, atau papi, gimana sesuai panggilan kita. Begitu. Lalu di kejauhan kita salat sunat dari walidain. Masya Allah, tabarakallah.
Nah, ibu, bapak, ayah, bunda, semuanya hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Sekali lagi saya mengajak, mari perlakukan orang tua kita dengan baik. Baik yang biologis maupun yang rohani. Sekemampuan kita memuliakan. Sepanjang pengalaman saya tentu pengalamannya tidak sebanyak Bunda Haya yang usianya lebih senior dari saya. Apa yang saya capai hingga hari ini adalah doa-doa orang tua. Saya banyak punya orang tua. Orang tua biologi saya di Tasikmalaya, orang tua angkat saya di pesantren, ada orang yang sayang banget saya posisikan sebagai orang tua saya. Dan orang tua rohani saya adalah Hadratus Syekh Pengarsa Baos di masa sekarang. Saya secara pribadi mungkin tidak serajin Bunda Haya atau yang lainnya, tetapi saya mencoba menempatkan diri apa yang disabdakan oleh guru agung itu saya terima sepenuh langit dan bumi saya terima. Abah Dawi ini, Abah mengeluarkan maklumat ini, maklumat saya terima, Abah, saya terima, saya simpan di suhun, di munan kata orang Sunda, disimpan di atas kepala saya. Meskipun saya meyakini banyak hal yang belum bisa saya secara maksimal melaksanakannya. Tapi jangan pernah ada penolakan satu kata pun, jangankan satu kata, satu titik pun dalam hidup kita terhadap dawuh-dawuh guru ruhani kita semua. Karena itu adalah sumber malapetaka bagi kita semua. Akui, kita belum sempurna melaksanakannya. Sadari, kita belum sempurna untuk mengeksekusinya dalam perbuatan kita sehari-hari. Di saat yang sama kita bermohon kepada Allah dengan berkah karomah guru agung kita semua perlahan kita sempurnakan, kita sempurnakan, kita sempurnakan, kita perbaiki, kita perbaiki. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menjadi pemantik untuk kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita yang ada ataupun yang sudah tidak ada dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Menebar kebaikan, silaturahim, berkabar dengan orang tua yang masih ada. Kalau tidak, kita mendoakannya, menghadiahkan Fatihah untuk almarhum-almarhumah yang sudah wafat. Mudah-mudahan itu menjadi pintu-pintu keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.